warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas materi mengenai pengujian substantif biaya gaji. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Sakila Dwi Maharani Cahyo. Nomor induk mahasiswa 196220228 dari kelas akuntansi pagi 1, mahasiswi semester 6 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Dan video yang saya buat ini adalah untuk memenuhi tugas individu mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2, dosen pengampu Bu Nur Fitri Zulaika SEMAK. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung aja kita masuk ke agenda nih. Agenda yang akan dibahas ada yang pertama itu pendahuluan, yang kedua ada pembahasan, yang ketiga ada penutup. Nah, kita masuk ke agenda yang pertama yaitu pendahuluan. Ada latar belakang nih, yaitu sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting perusahaan dalam menjalankan segala aktivitas perusahaan. Salah satu kewajiban perusahaan adalah pemberian gaji sebagai balas jasa perusahaan. Pemberian jasa ini merupakan proses yang dalam pelaksanaannya butuh suatu pengendalian yang memadai agar tidak terjadinya penyimpangan. Nah, selanjutnya, biaya gaji merupakan biaya yang membutuhkan jumlah yang cukup besar dibandingkan yang lain, sehingga perlu adanya audit atas penggajian guna menghindari berbagai macam kecurangan atau fraud dalam pelaksanaan siklus penggajian. Nah, selanjutnya di dalam pendahuluan ini ada ruang lingkup, yaitu materi yang dibahas dalam pembahasan ini dibatasi hanya pada fungsi SDM atau penggajian, terus definisi siklus penggajian, ada resiko audit, ada juga dua kecurangan yang terjadi dalam siklus penggajian, materialitas resiko inheren dan prosedur analisis, terus ada juga prosedur siklus penggajian dan siklus pendapatan. Selanjutnya kita masuk ke agenda yang kedua yaitu pembahasan. Di pembahasan ini ada fungsi SDM atau penggajian. Yang pertama ada rekrutmen karyawan, yang kedua ada otorisasi perubahan tarif gaji, yang ketiga ada penyiapan dan penyediaan jam kerja, serta data dasar penggajian yang lain. Yang keempat ada pembuatan daftar gaji dan penyelesaian potongan atas gaji. Yang kelima ada pencatatan biaya gaji. Yang keenam ada pembayaran gaji. Nah, selanjutnya ada definisi siklus penggajian, yaitu siklus penggajian meliputi semua bentuk kompensasi yang diberikan kepada seluruh aktivitas tenaga kerja yang diperkerjakan perusahaan. Berbagai bentuk kompensasi tenaga kerja antara lain yaitu gaji, upah, insentif lembur, komisi, bonus, dan berbagai bentuk atau fasilitas pada personel, misalnya asuransi, kesehatan, dan lain-lain. Terus selanjutnya ada resiko audit. Yang pertama itu ada kesalahan perhitungan upah lembur. Yang kedua ada kesalahan perhitungan potongan gaji, baik potongan pajak maupun potongan yang lain. Terus yang ketiga ada kesalahan penyetoran potongan atas gaji, terutama pajak, sehingga menimbulkan denda pajak. Yang keempat ada kesalahan penggunaan tarif gaji. Dan yang kelima atau yang terakhir ada pembayaran gaji fiktif karena kontrol yang lemah atas bayaran gaji untuk jumlah karyawan yang cukup besar. Nah, selanjutnya juga ada dua kecurangan yang lazim terjadi dalam siklus penggajian dan pengupahan. Yang pertama atau A nih, pegawai-pegawai fiktif bentuk kecurangan ini dapat terjadi jika supervisor atau mandor juga bertindak sebagai juru bayar. Terus yang kedua atau B, kecurangan dalam jam-jam kerja yaitu perbedaan audit siklus personalia dan siklus lainnya, yaitu yang pertama hanya ada satu golongan transaksi untuk siklus penggajian. Yang kedua ada transaksi yang terkait dengan penggajian biasanya relatif kecil dibandingkan jumlah transaksi selama 1 tahun. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah adanya tanggapan bahwa sistem pengendalian internal penggajian baik pada kebanyakan perusahaan. Selanjutnya ada materialitas, resiko inheren, dan prosedur analitis. Nah, materialitas, walaupun saldo beban ataupun hutang terkait gaji dan upah bagi eksekutif atau karyawan tidak sesignifikan saldo piutang, namun pengungkapan yang berkaitan dengan beban atau hutang gaji dan upah merupakan pengungkapan yang material. Terus, resiko inheren, periode pembayaran bisa ditetapkan secara mingguan, 2 bulanan, atau 2 bulanan. Dalam setiap kasus, volume transaksi gaji dan upah mungkin tinggi. Program tunjangan perusahaan dapat melibatkan opsi saham, hak apresiasi saham, atau program pensiun yang menyangkut baik masalah pengukuran maupun pengungkapan yang signifikan. Terus selanjutnya ada prosedur analitis. Prosedur analitis berguna dalam mengidentifikasi potensi kecurangan seperti apabila gaji dan upah kotor per karyawan melebihi ekspektasi auditor. Selanjutnya ada prosedur ini dianggap paling efektif jika auditor bisa menggunakan perangkat lunak audit yang umum, memilah karyawan menurut kategori, dan kemudian mengevaluasi rata-rata pembayaran menurut kategori karyawan. Nah, ada juga prosedur audit siklus
penggajian, yaitu pemahaman sistem pengendalian internal, yaitu yang pertama ada lingkungan pengendalian, yang kedua ada sistem informasi akuntansi, yang ketiga ada penetapan resiko, dan yang keempat ada monitoring. Selanjutnya ada struktur pengendalian intern, yaitu A atau yang pertama ada lingkungan pengendalian, B atau yang kedua ada sistem akuntansi, C atau yang ketiga ada prosedur pengendalian. Selanjutnya nih ada siklus pendapatan, yaitu siklus pendapatan atau revenue cycle. Perusahaan terdiri dari aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pertukaran barang dan jasa dengan pelanggan dan penagihan pendapatan dalam bentuk kas. Nah, perusahaan yang berbeda juga memiliki sumber pendapatan yang berbeda. Untuk perusahaan barang dagang, kelompok transaksi yang termasuk dalam siklus pendapatan adalah yang pertama, penjualan kredit atau penjualan yang dilakukan dengan hutang. Yang kedua, ada penerimaan kas nih, yaitu penagihan piutang dan penjualan tunai. Yang ketiga, ada penyesuaian penjualan atau potongan retur penjualan, pengurangan harga, serta piutang yang tak tertagih atau penyisihan dan penghapusan. Nah, kita masuk ke agenda yang terakhir, yaitu penutup, di mana agenda penutup ini adalah berisi kesimpulan dari pembahasan yang sudah saya bahas mengenai pengujian substantif biaya gaji. Kesimpulan, tujuan audit penggajian adalah untuk mengevaluasi apakah saldo perkiraan yang mempengaruhi siklus tersebut telah disajikan dengan wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Audit terhadap transaksi penggajian secara rinci beserta rekening yang terkait dengannya, antara lain yang pertama ada eksistensi atau occurrence, atau dalam bahasa Inggris occurrence, terbentuknya transaksi. Pencatatan transaksi penggajian mencerminkan kompensasi semua jasa-jasa yang terjadi untuk periode yang diliput oleh periode laporan keuangan. Pencatatan semua biaya-biaya penggajian mencerminkan kewajiban pajak yang berasal dari kompensasi dalam periode yang diaudit. Saldo utang pajak ataupun pajak yang dibayar di muka mencerminkan jumlah yang menjadi kewajiban pada tanggal neraca. Yang kedua ada kesempurnaan atau completeness, pencatatan transaksi. Pencatatan biaya gaji beserta pajaknya mencakup keseluruhan biaya-biaya jasa-jasa karyawan selama tahun yang diaudit. Saldo utang pajak atau pajak dibayar di muka mencerminkan jumlah yang menjadi utang kepada pemerintah pada tanggal neraca. Hak-hak dan kewajiban perusahaan. Saldo utang pajak ataupun pajak dibayar di muka merupakan kewajiban yang sah bagi perusahaan pada tanggal neraca. Yang keempat ada penilaian atau alokasi. Perhitungan setiap pembayaran terhadap biaya penggajian dan peringkasan catatannya dilakukan secara cermat. Perhitungan terhadap saldo utang pajak ataupun pajak dibayar di muka pada tanggal neraca telah diperhitungkan dengan cermat. Biaya penggajian di pabrik telah diklarifikasi dengan cermat menjadi biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tak langsung. Perhitungan terhadap pajak atas upah telah diperhitungkan berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Yang kelima ada penyajian dan pengungkapan gaji dan pajak atas gaji telah diidentifikasi dan diklarifikasi dalam laporan keuangan dengan layak dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Rekening utang pajak dan utang gaji telah diklarifikasi sebagai utang lancar dalam laporan keuangan pada saat tanggal neraca. Sekian video dari saya mengenai pengujian substantif biaya gaji. Semoga pembahasan saya mengenai materi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.